Nah, teman-teman, ini udah datang Kristina Natalia. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi kan di sini banyak teman-teman yang penasaran nih sama yang namanya Kristina Natalia ini ya. Nah, banyak pertanyaan kenapa sih Kristina Natalia ini namanya Seperti orang Nasrani ya. Nasrani gitu kan. Nah, di sini kita akan Membahasnya semua agar kalian itu tidak penasaran lagi dan tidak nanya-nanya lagi karena saya itu capek balas DM satu-satu ya. Sih gini-gini ini Kristin gitu ya. Iya. jadi langsung aja ya. Oke teman-teman, silakan kasih Pertanyaan yang pertama ya, kenapa nih si Kristin ya namamu dari Kristina Natalia? Apakah sebelumnya ada atau bagaimana? Jadi teman-teman, nama aku tuh Kristina Natalia karena itu yang kasih nama itu daddy aku, ayah kandung aku. Nah, ayah kandung aku itu kan Kristen ya. Nah, dia kasih nama aku itu karena emang aku pada awalnya di situ tuh emang aku tuh dilahirkan pada saat mereka beragama Kristen juga. Jadi otomatis nama aku tuh nama orang Nasrani gitu. Pertanyaan, jadi emang karena dedinya itu orang Kristen, Pendeta juga ya. Tapi mamanya Islam gitu. Nama saya Christine itu diambil dari nama perempuan yang beragama Kristen. Terus Natalia itu karena kebetulan saya tanggal lahirnya tanggal 25 Desember. Nah, itu kan pada hari Natal, pasti tepatnya hari Natal. Nah, makanya nama saya itu dikasih nama Natalia gitu. Terus kalau Inten itu gabungan dari nenek dari mama saya dan nenek dari bapak saya. Jadi Inten. Patoh itu, nah itu tuh adalah marga dari dedi saya gitu. Jadi makanya di Instagramnya itu ada IP-nya, Iya, ternyata itu ya. Iya itu. Oh, teman-teman kalau untuk manggil apa nih, Kristin, Nata atau apa gitu? Biar lebih ke Islamannya gitu, panggil Nata aja ya. Nata, bukan Dede gitu ya. Ya, Pertanyaan kedua. Kenapa kamu memilih Islam? Kenapa tidak ikut dedi kamu? Jadi Kristen gitu. Jadi gini teman-teman, aku emang Islam itu dari kecil ya karena Dari Brojol gitu ya. jadi aku tuh Islamnya itu udah ikut mama. Jadi waktu itu Dedi sama mama aku tuh udah pisah dari aku umur 6 bulan teman-teman. Nah di situ tuh mama aku udah disuruh pisah sama Dedi aku karena berbeda agama. Jadi mereka harus berpisah karena pada awalnya itu juga aku punya punya nenek ya, kalau kami dalam orang Manado itu bilangnya itu oma gitu ya. Nah oma aku tuh emang dia tuh Manado asli. Kan mayoritas Manado tuh Kristen ya. Nah jadi waktu itu omaku tuh Kristen terus masuk Islam karena ikut opa aku gitu. Otomatis anak-anaknya itu termasuk mama aku tuh Islam juga ya. Jadi pada saat itu Kamu itu berempat saudara ya? Ada dengar yang 4 saudara? enggak, saya cuma sendiri doang. Oh, dari dari sama mama kandung aku gitu. Cuman yang lainnya pada adik-adik dari bapak tiri gitu. Usia kamu berapa sih ngomong-ngomong? Usia aku, ayo tebak. Jadi kita gitu ya. Antara kita paling gede. Nah, jadi teman-teman, usia aku baru 20 tahun. Masih So muda ya, so muda. Iya, aku masih dede. Pertanyaan ketiga. Sejak kapan kamu memutuskan untuk bercadar seperti Ya, ini? sejak kapan kamu? Kenapa alasannya kok bisa atau karena ikut-ikutan teman atau pengen menambah teman baru, terus atau pengen kumpul dengan komunitas lain atau gimana? Coba ceritakan dan jelaskan detailnya. Ya, jadi teman-teman, aku memilih bercadar karena aku nyaman sama cadar aku gitu. Dan awal aku bercadar itu juga karena termotivasi gitu. Termotivasi sama aku buat bercadar yang ada di sosial media gitu. Terus pada saat itu juga alhamdulillah Allah tuh kasihkan hidayahnya itu dari mana saja ya. Terus waktu itu juga pernah kemimpian gitu. Allah kasih hidayah dari mimpi. Jadi ya seperti itu. Alasan saya bercadar karena ingin melindungi dari saya juga, orang tua saya kan Lebih gerakan ya, karena kan anak perempuannya itu kan harus jaga auratnya demi orang tuanya ya, sama ayahnya ya. Kan emang bercadar itu sunnah juga, dan juga kan istrinya Rasulullah itu semuanya bercadar, dan juga anaknya yang paling kita cintai itu Siti Fatimah ya. Itu malunya sangat luar biasa, makanya kita yang di sini akhwat yang bercadar itu termotivasi dari istri Rasulullah SAW ya. Pertanyaan keempat Ya, apa sih motivasi Uhti untuk bercadar? motivasi saya tuh bercadar itu dari
itu tadi dari sosial media. Waktu itu kan awal-awal main Instagram ya, itu ada di pencarian yang akhwat-akhwat bercadar yang kayak video-video mereka, foto mereka. Kenapa hati aku pas melihat itu nyaman aja, tenang gitu. Nah, kan kalau orang dulu tuh kan orang bercadar kan ditemuin susah banget kan. Kalau zaman sekarang tuh ibaratnya hijrah zaman now ya, bisa dibilang hijrah zaman now ya. Dulu kan kalau orang nih bercadar tuh jarang ya, sekarang yang bercadar tuh banyak di sosial media ya kan. Bahkan kita mencari akhwat berhijrah itu banyak banget kan ya gitu. Mungkin kamu motivasinya dari mereka komunitas azan. Nah di situ aku dibimbing mulai dari awal, aku selalu dikasih support sama teman-teman aku. Terima kasih, alhamdulillah aku bisa sekuat ini karena kalian. Terima kasih. Udah kalian Pertanyaan kelima, Kapan awal pertama kamu bercadar dan seperti apa sih rasanya pertama kali bercadar? Nah jadi teman-teman, awal mula aku hijrah itu dari tahun 2017 bulan November. Nah aku di situ masih kelas 2 SMK ya, STM, dan sekolah aku tuh di STM ya, SMK Muhammadiyah Berau gitu, Kalimantan Timur gitu. Nah jadi waktu awal mula bercadar itu nyaman aja gitu, sampai sedih juga, mikirin dosa-dosa yang gitu, karena sering beraurat gitu kan ya. Nah jadi pas kesan saya pertama kali memakai cadar itu ya itu kayak nyaman aja gitu. Nggak ngerasain itu ya, gitu kan namanya orang menutup aurat serapat-rapat gitu kan. Orang suka bilang wah ada teroris nih gitu ya. Pernah ada Omongannya ya. enak. Itu tanggapan kamu tuh gimana gitu? Tanggapan kamu gimana? Terus itu sering banget Sama terjadi. netizen gitu ya kan. Ini ada yang bilang wah kamu tuh bercadar tapi ngomongnya gini-gini gitu. Ya, Kenapa gitu? Jadi teman-teman, kalian tuh nggak bakalan bisa samain akhlak sama pakaian kita. Itu tuh sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kalian nggak boleh samain. Kami ya tetap diri kami. Kalau misalkan kalian mau samakan sama hijab kami itu tuh sangat-sangat salah ya. Jadi jangan samain kami dengan sikap kami yang masih belum bisa kami berusaha untuk mengubah sikap kami sebenarnya. Cuman jangan pernah kalian sama-samakan sama pakaian kami gitu. Dan aku tuh waktu sering dihujat gitu tuh awal-awal hijrah ya, emang ya bukan hijrah ya namanya kalau nggak dihujat ya. Jadi awal-awal hijrah itu aku sering dikatain teroris sama temen. Pernah dikatain kalau aku tuh bawa bom. Awas hati-hati sekolah kita meledak karena ada yang bawa bom gitu, ada teroris gitu. Ya Allah, sakit banget itu. Awal-awal mendengar seperti itu emang sakit ya, karena awal-awal gimana tuh sakitnya? kayak nyesek banget gitu ya. gitu teman-teman. Jadi rasanya tuh awal-awal hijrah emang kayak gitu, banyak sekali rintangannya. Tapi bukan hijrah namanya kalau nggak dicaci, nggak dimaki ya, dihina gitu. Jadi kalian harus kuat-kuatkan iman kalian aja, pasti bisa kok. Jadi buat kalian di sana tetap semangat. Ada pertanyaan. Saya bilang wah berhijrah tapi masih posting foto di sosial media, itu tanggapan kamu gimana? Tanggapan orang netizen itu kan? Jadi semua orang tuh semua niat itu cuma Allah yang tahu ya, cuma Allah yang tahu. Jadi kalian tolong dijaga bicaranya gitu, karena bisa saja nih dari perkataan kalian semua orang-orang kebiasaan itu kan downnya gara-gara hijrahnya itu down, gara-gara dibilangin seperti itu ya, kebanyakan kan ya seperti itu, dikatain kayak gini. Jadi pada saat dia belum hijrah, dia memperlihatkan tubuhnya yang memamerkan aurat gitu ya, itu tuh kadang orang nggak komplain ya, malah orang itu kayak muji gitu, wow gitu ya. Tapi pada saat mereka bertutup aurat mereka dengan mereka masih pengen nggak tahu entah itu niat mereka ingin melihatkan motivasi orang yang lain buat berhijrah, buat merasakan apa yang kami rasakan sekarang, itu terhentikan karena dari kata-kata ucapan dari kata-kata kalian doang. Kalau memang tidak bisa dinasihatin, tolong didoain ya baik-baik, karena doa yang baik akan kembali kepada kalian. Jangan sampai perkataan kalian yang kasar itu bisa menyakiti hati orang yang sedang berhijrah, malah hijrahnya lagi jadi down. Jadi kembali kepada masa lalunya. Nauzubillahi min dzalik. Teman-temannya nih, teman-teman yang lagi lihat channel kita nih gitu, pesan-pesannya gitu. Siapa tahu kan di luar sana ada yang kepengen nih bercadar tapi masih takut sama orang tua, masih takut sama lingkungan, masih ragu lah gitu kan. Ada motivasinya dari teman-teman semua, kalian kalau misalkan ada yang orang tua kalian masih melarang kalian, saya saranin ya nggak apa-apa, pakai aja dulu, berproses, pakai masker gitu ya. Soalnya saya juga dulu kayak gitu. Jadi
awal mula mau bercadar itu pakai pakaian syar'i dulu ya, pergi sekolah. Habis itu berok, udah nggak pakai celana lagi. Terus itu pakai apa sih, masker, pakai masker dulu. Meskipun cuman kayak gitu doang udah dijudge gitu ya. Nah, jadi waktu itu dedi aku memang udah larang aku buat bercadar karena dikatain ISIS, teroris gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi emang aku udah dilarang dari awal aku minta izin untuk bercadar ya. Cuman aku selalu berdoa semoga Allah itu membukakan dan meluluhkan hati kedua orang tuaku, termasuk bapak kandung aku sendiri yang pendeta tersebut. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dia udah nggak terlalu mengekang dan melarang aku buat bercadar. Alhamdulillah dia setuju aja kalau aku bercadar gitu. Tapi meskipun kalau misalkan masih jalan sama dia tuh masih selalu harus dibuka gitu, harus pakai masker jadinya aku. Nah, jadi buat teman-teman yang masih takut sama orang tuanya ya, kalian nggak apa-apa berproses dulu, karena hijrah itu juga nggak langsung instan teman-teman. Jadi mie instan aja masih harus direbus ya. Jadi kaplok gitu ya. Semua itu butuh proses ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya ya jangan patah semangat ya. Jadi kalian tuh harus semangat terus ya teman-teman, karena semangat kalian tuh Allah pasti tahu kok. Jadi kalian harus buktikan dong perjuangan kalian, jangan sampai nyerah pokoknya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama si Christine-nya dari awal gitu kan, karena kan banyak yang tanya kenapa sih namanya kok Christine kayak orang Christine Nasrani. Natalia. Ada bercadar. Iya, jadi bercadar loh. Ya, jadi ya yang sudah saya jelasin tadi ya teman-teman ya. Jadi ya saya terlahir dari Kristen yang taat, dan jadi saya pernah berpesan kepada saya. Dia bilang dia tidak akan melarang aku menggunakan pakaian syar'i maupun bercadar, tetapi dia tidak akan berhenti dan tidak akan menyerah dalam doanya supaya Tuhan mereka tuh memberikan aku hidayah buat masuk ke agamanya mungkin ya. Dan aku pun sama aku tuh berprinsip seperti jadi aku gitu. Jadi aku tidak akan berhenti dan tidak akan menyerah untuk mendoakan dedi saya untuk supaya Allah kasih hidayah buat dia masuk ke agama Islam. Amin. Doain ya teman-teman ya. Doain teman-teman. Dan pada intinya beda agama ya. Iya, beda agama. Mama kamu Islam, yang jadi kamu tuh Kristen gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Mereka berpisah dan menjalankan hubungan masing-masing, tetapi silaturahmi anak dan masih berlanjut. Iya. Kalau anak nggak ada mantan ya, tapi Iya. tapi kalau udah nikah itu ada mantan suami, mantan istri. Tapi kalau bapak sama anak nggak ada. Ya nggak ada yang kata mantan anak itu nggak ada. Karena kan saya tetap masih darah dagingnya. Kan kita sudah tahu tentang Ukti Christine itu seperti apa, perjuangannya seperti apa, ya. Umurnya juga sudah tahu ya. Jadi selanjutnya kapan nikah? Pertanyaannya horor ya teman-teman. Ya, insya Allah ya doain ya teman-teman ya. Buat teman yang nanya udah nikah belum gitu. Nggak sadar diri sumpah. Padahal dia umurnya lebih tua. Iya, lebih tua daripada saya. Ya buat kalian semua yang selalu melemparkan pertanyaan Kapan nikah gitu. Jadi berusaha ya, doain aja ya, semoga Allah Temukan jodohnya atau udah ada jodohnya teman lagi nunggu ya, gitu, lagi proses atau gimana gitu ya, sama-sama lagi diri. doain ya teman-teman ya semoga. Jadi ya sekian ya untuk pertanyaan kalian yang sudah belum sempat masih penasaran gitu, sekian ya. Gue puas ya, yang jadi nggak usah nanya-nanya lagi ya ini nama Kristen ini kenapa ini belakang banyak kali. Iya benar. Jadi nggak usah nanya. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan aku tadi dan dari host kami. Ya, jadi sekian dari kami bertiga. Dan jangan lupa ya teman-teman di follow Instagram mereka. Ini siapa nih? Ini bos. Ada di bawah nih ya, di bawah. Iriani. Follow ya. Ada di Instagram aku juga ya, di follow ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, kita bikin konten-konten kalian bisa komen di bawah kalau kalian request mau kita bikin konten apa lagi ya. Oke, asalkan yang mendidik ya teman-teman.